Maka kalau ada yang mengatakan ini Pak Amir nggak ada yang bantu, saya yang bantu Pak Amir sekarang. Ya, luar biasa. Ada tadi wartawan mengatakan kenapa dua yang diundang. Tuh Adi bilang mungkin dua kandidat ini yang agak lumayan pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketua Kepala RRI Regional Plus Mawe yang saya hormati, Tunku Yusuf Awhab, pimpinan pesantren Jinib, finalis kiri kanan saya dari Universitas Malukul Saleh, hadirin para pendengar sekalian, ini kondisi hari ini agak alot karena konteks hari ini adalah kebetulan dalam kondisi real pilkada. Sebenarnya materi yang disajikan oleh RI adalah hal-hal yang biasa-biasa saja, yaitu bagaimana ulama masuk ke dalam kapling politik. Itu hal yang biasa. Tetapi hari ini agak alot, menarik, banyak yang mendengar, banyak yang hadir. Ini karena kebetulan juga saya kemarin ditelepon oleh RRI minta hadir pukul 4. Saya bilang pukul 4.15 karena sholat asar dulu. Disampaikan, saya diundang atas nama apa? Atas nama Rektor Universitas Al-Muslim yang hari ini memiliki 24.000 alumni, 14.000 mahasiswa. Alhamdulillah adalah perguruan tinggi swasta terbaik untuk Provinsi Aceh. Kemudian saya tanyakan lagi kepada RRI, Ibu tadi, siapa lagi? Ada diundang lagi, katanya Tusuk. Loh, ini apa kompetitif kandidat? Maka hangat hari ini. Saya pikir ini kita ambil suatu hikmah. Insya Allah mungkin bunga-bunga ini kami akan bersaing berdua dan bertanding berdua masa-masa akan datang. Insya Allah. Ada tadi wartawan mengatakan kenapa dua yang diundang. Tuh Adi bilang mungkin dua kandidat ini yang agak lumayan pendukung. Atau ada dua kandidat ini mungkin ya yang agak unik. Yang satu dari basis Dayah, yang satu basis kampus begitu. Tapi saya khusus kapling itu mungkin kurang beretika apabila saya bersuara, saya beri pemenangan karena saya hari ini rektor, tapi ada embel lain yang sudah ada baliho-baliho yang di mana-mana. Jadi nanti apa yang saya bicarakan ini mungkin walaupun ilmuwan, walaupun rektor, mungkin ada pemikiran-pemikiran yang invisible, yang nggak jelas nanti. Oh, ini karena Pak Rektor maju sebagai bupati, maka ulama nggak boleh berpolitik. Ini pasti ada anggapan seperti itu, seperti Adinda saya bilang tadi. Dan saya hari ini sebenarnya sudah pada Tamang Mbak Lampuh, Mbak Ampung betul. Maknanya di sini ada Tusuk sebagai calon dengan pandangan para mungkin tokoh Dayah.
Saya pikir ada dari kampus Malikul Saleh yang sedikit membela saya. ternyata juga tidak membela. Tapi saya yang namanya saya S1 ilmu ekonomi, S2 ilmu ekonomi kerakyatan, S3 juga saya ilmu ekonomi kerakyatan. Saya ingin ilmu itu ingin saya berikan kepada rakyat saya yang telah saya pelajari puluhan tahun di kampus. Karena Tusuk pernah juga menyampaikan bahwa manusia yang paling berharga, paling terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang lebih bermakna bagi masyarakat dan manusia yang lain. Itu kata para ulama, kata hadis dan kata petuah-petuah kita demikian. Tapi saya pikir ulama berpolitik itu mungkin silahkan diskusi masing-masing. Itu mungkin ada fatwa, ada mungkin pendapat masing-masing. Tapi ini tidak boleh kita pandang mungkin satu pandangan saja. Pasti ada pandangan yang lain. Dalam agama juga demikian. Seperti umpamanya katanya babi itu haram, tapi ada masanya daging babi itu bisa dimakan dalam kondisi yang bagaimana. Mungkin kalau tidak makan itu di tengah laut, itu akan mati, akan kelaparan, akan tidak hidup lagi kita. Itu akan dibolehkan. Makanya dalam agama juga ada pandangan-pandangan seperti itu maksud saya. Tapi saya hari ini saya pikir kalau ingin kita perbaiki persoalan-persoalan politik Indonesia, persoalan mungkin pemerintahan Indonesia tidak pada hilirnya, tidak pada air yang pada terakhir, pada camatnya, pada keciknya atau pada bupatinya, tapi alangkah baiknya adalah kita perbaiki dulu dari hulu. Kalau dari hulu sudah mengalir ke bawah ini yang mungkin bagaimana iramanya, kita pun ini harus kita sikapi hal-hal seperti itu. Republik Indonesia adalah memiliki undang-undang tersendiri, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mungkin ada pola pemerintahan tersendiri yang harus kita perbaiki kalau ingin kita perbaiki dari atas. Saya tidak pernah mengatakan mungkin ulama ini tidak boleh berpolitik, tidak boleh sebagai bupati, sebagai gubernur, itu terserah mungkin pandangan masing-masing. Tapi jelasnya adalah ini mungkin ada ulama-ulama yang mengatakan silahkan, mungkin ada ulama-ulama yang mengatakan juga mungkin ada hal-hal pandangan-pandangan tersendiri, mungkin ada hal yang lebih baik pada posisi bagaimana. Tapi pada penghujung ini saya sampaikan bahwa di dalam lembaga pendidikan seperti umpamanya saya secara pribadi dan menempuh pendidikan mungkin saya ambil pada menengah ke atas. S1 saya di bidang ekonomi, S2 saya di bidang ekonomi sumber daya manusia, kerakyatan, S3 juga manajemen sumber daya dan kerakyatan. Saya ingin mengabdikan diri ke situ. Karena pada intinya adalah seorang pemimpin itu, seorang bupati itu, seorang gubernur itu tidak boleh trial and error. Tidak boleh artinya coba-coba, belajar dulu, setelah belajar ilmu pemerintahan, ilmu manajerialnya, nanti baru, saya tidak mengatakan pesantren tidak boleh, tapi baru dia menerapkan. Yang sering terjadi hari ini adalah merasa dirinya mampu. Ini sudah ke coupling pilkada lah. Idealnya hari ini bukan pada pilkada. Saya mampu untuk itu. Tapi dia tidak pikir bahwa seorang bupati itu masa baktinya adalah 5 tahun. Biasanya tahun pertama belajar, tahun kedua baru bisa meluruskan, tahun ketiga baru bekerja, keempat kelima sudah tahun politik lagi. Tahun politik tidak bisa lagi memikirkan untuk rakyat biasanya. Yang salah itu disalahkan, yang tidak salah dicongkel, yang berbagai persoalan kebijakan-kebijakan pun dihamu dalam berbagai media, sehingga tahun keempat biasanya kepala daerah itu petimang droile. Jadi hal-hal seperti ini biasanya sebuah pemerintah yang gagal. Jadi intinya adalah di akademisi kami S1 itu 4 tahun terus belajar masalah bagaimana ilmu pemerintahan, bagaimana manajemen ekonominya,
bagaimana kebijakan-kebijakan S2, S3 juga apalagi hal-hal seperti itu. Maka harapan saya adalah tentunya biasanya adalah memiliki pengalaman pendidikan yang tepat pada ilmu itu sehingga kita memudahkan dalam mengarungi daripada 5 tahun kepemimpinan itu sehingga pada ujungnya akan menuju kepada masyarakat adil makmur, sejahtera yang intinya bagaimana menciptakan masyarakat ini pada peningkatan mengurangi angka kemiskinan dan memberi pekerjaan kepada masyarakat yang lebih baik dan ke depan. Baik. Demikian mungkin waktu saya sangat senang hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. RRI mengundang kami dalam kapasitas sebagai rektor, bukan sebagai kandidat Bupati Biren. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengundang Tusop dan juga Pak Amiruddin Idris adalah sebagai narasumber, ya, bukan sebagai dua kandidat. Jadi artinya kita ingin membuka kembali apa sih yang menjadi harapan dari masyarakat Aceh khususnya Biren dalam hal 2019 nanti dalam perspektif yang berbeda, satu ulama dan satu sebagai dari akademisi. Ya. Karena Pak Amiruddin Idris sudah mengungkapkan, sebelah kiri Pak Tusop, boleh Tengku Tusop silakan memberikan harapan. Artinya bicara tentang dialog kita hari ini, Pak, topik kita hari ini harapannya ulama dan politik dan juga akademisi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati guru kita bersama Tunku Muhammad Isa, Pak Widi, Pak Rektor Amiruddin, Bapak dari Lima Alfian, Pak Alfian dari Malik Saleh Unima, dan Pak Iqbal. Dan terima kasih semuanya kepada seluruh hadirin. Baiklah, saya hari ini dalam waktu yang singkat ingin berbicara, berusaha sesingkat mungkin. Pertama, sebenarnya saya hadir di sini karena diundang oleh RRI. Terima kasih atas undangannya. Berkaitan dengan apa yang kita bahas, masalah ulama dan politik. Pertama, kita tahu apa maksud ulama itu. Ulama sebenarnya orang yang punya ilmu. Maka Pak Amir juga ulama sebenarnya, karena punya ilmu. Maka kalau ada yang mengatakan ini Pak Amir nggak ada yang bantu, saya yang bantu Pak Amir sekarang. Ya, luar biasa. Artinya begini, ini bukan persoalan. Ini nampaknya persoalan mengangkat ulama dan politik. Saya dari dulu ini bukan persoalan yang rumit sebenarnya. Bagi saya setelah membuat analisa dan semua pertimbangan, ini bukan persoalan yang rumit, tidak rumit. Tapi yang jadi rumitnya, yang tidak rumit itu kenapa jadi rumit? Ini jadi masalah. Karena persoalannya begini. Kita boleh berbicara tentang ulama dan politik pertama secara konseptual. Yang kedua kita berbicara tentang kontekstual, kondisional dan situasional. Keduanya sebenarnya harus dibahas tuntas supaya menghasilkan sebuah kesimpulan yang tuntas. Saya menganggap mungkin ada potensi berisiko di saat kita membahasnya dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tidak bisa kita berargumentasi secara sempurna, sehingga terjadi timbul sebuah pemahaman yang utuh. Secara konseptual, yang namanya ilmuwan dalam agama adalah orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas utamanya. Kita tahu, semua umat Nabi Muhammad tahu
dengan ayat yang sering kita dengar di saat maulid-maulid, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Hadir menjadi rahmat, bukan azab. Hadir Rasulullah itu bukan malapetaka, tetapi nikmat. Alamin itu yang selain Allah itu alamin semua, termasuk bagian dari alamin itu ya politik. Cuma begini, ada sebuah kondisi di mana eksistensi ulama masa lalu dengan pasca penjajahan dan pasca kemerdekaan ini ada hal yang berbeda. Di mana image, kalau dikatakan ulama itu image-nya sangat eksklusif. Orang yang berada di masjid mengajarkan agama, persoalan-persoalan ibadah murni. Malah coba kita lihat, setelah pasca Senaghagrannya, lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah ulama itu kurikulum politiknya sudah hilang, tidak ada. Padahal 4 mazhab itu punya kitab-kitab politik. Saya mendapati itu bukan di saat belajar di pesantren. Di saat saya tinggal di Timur Tengah, saya mencari kitab-kitab itu yang menyangkut dengan tentang politik. Saya membaca karena tidak ada kurikulum di daya, di pesantren. Akhirnya begini, ini kita perlu memahami bahwa Islam itu sangat integrated. Dia hadir memperbaiki semuanya. Kalau dalam keilmuan Islam tidak ada dikotomi antara ilmuwan umum dan ilmuwan agama. Yang ada perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Di daya sekarang bukan semua fardu ain, banyak juga fardu kifayah. Ilmu yang menyangkut dengan kehidupan dan kemaslahatan umat itu juga bagian dari fardu kifayah, adalah ilmu Islam. Jadi tidak ada dikotomi. Sekarang kita ada sebuah situasi yang bermasalah, di mana kita hidup dalam sebuah generasi di mana elemen-elemen yang berbeda tidak saling berintegrasi dan tidak saling memperbaiki. Ini persoalan kita sekarang. Ulama eksklusif, akademisi eksklusif, politisi eksklusif dengan dirinya sendiri, pengusaha eksklusif dengan dirinya sendiri. Malah terjadi perbedaan yang saling menghancurkan, saling melemahkan, bukan perbedaan yang saling memperkuat dan menyempurnakan. Ini sebuah situasi yang sangat kita sayangkan, membuat bangsa ini tidak kuat. Maka oleh karena itu, kalau saya tidak mengatakan diri saya ulama sebenarnya. Saya seorang tusuk, seorang anak bangsa, berdomisili di Beirut, selama beberapa tahun masuk ke dunia pemerintahan, malah menjadi tim visi misi, tim asistensi di provinsi, dan juga menjadi staf ahli di DPRA. Juga masuk dalam pokja-pokja pemerintahan di provinsi. Saya melakukan semacam observasi dan penelitian. Saya memakai dari bermacam kacamata dan tidak pernah lupa memakai dari kacamata agama. Saya melihat bangsa ini ada masalah. Bukan negerinya tidak subur, bukan negerinya tidak punya sumber daya alam, tetapi mengurusnya ada bermasalah. Kenapa? Kita krisis kejujuran, krisis budaya malu di dalam segala bidang kehidupan. Yang kedua, antara elemen yang berbeda eksklusif. Seorang ulama akan dipandang hina kalau di label toke. Mereka lupa bahwa yang membawa agama ke sini adalah toke-toke dari Arab, pengusaha-pengusaha dari Gujarat dan Timur Tengah.
Artinya di saat agama berada di tangan pengusaha, dia akan mengembara. Kalau ulama eksklusif, agama tidak boleh disandang oleh orang yang punya status lain, akhirnya agama ini menjadi sempit. Seakan-akan agama ini urusan sebahagian orang. Nah, maka oleh karena itu, saya melihat bangsa kita sekarang antara semua komponen yang berbeda terjebak di dalam eksklusivitas. Maka saya hadir ke dunia politik untuk mengirim pesan bahwa kita keluar dari eksklusif. Kita harus saling berintegrasi. Konsep syariat di Aceh jangan eksklusif, harus integrated. Dan saya sudah bahas konsep itu di provinsi. Bahas dengan Pak Profesor Sahrizal bagaimana syariat yang integrated. Artinya dia menjadi solusi bagi semua bidang kehidupan, termasuk politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Bukan cuma hanya sekedar nutup aurat. Mereka sudah memahami. Kendalanya di mana? Pemahaman yang kami bangun, yang kita bangun itu tidak terbangun di tim penentu anggaran, tapanya. Mereka tidak memahami apa yang dibahas di bawah. Akhirnya konsep ini menjadi mandul yang tidak implementatif karena tidak terbangun kesepahaman ke semua pihak. Artinya pemahaman syariat ini tidak terintegrasi kepada pengambil kebijakan anggaran dan tidak terintegrasi kepada leader. Akhirnya ini berbahaya sekali, saudara-saudara. Kalau gaung syariat di Aceh yang diakui oleh Jakarta, oleh Undang-Undang Pancasila, tidak memberi solusi bagi semua bidang kehidupan, akan jadi bumerang bagi syariat, bagi umat Islam Nusantara. Akan menjadi sebuah contoh gagal, syariat yang gagal, syariat tidak menjadi solusi. Ini tidak linear dengan konsep Islam, kehadiran Rasulullah rahmatan lil alamin. Jeritan batin ini, hal yang semacam ini yang membuat saya hadir naik ke panggung politik, ingin menjelaskan untuk semuanya. Baik, terima kasih Tusuk. Iya. Maka oleh karena itu saya mohon maaf, tidak ada sekolah lulusannya jadi bupati. Seorang yang jadi bupati pasti tidak dilahirkan sebagai seorang bupati. Semua punya status pribadi yang berbeda. Kita tidak boleh mengatakan kepada Pak Amir, Pak Amir, Bapak itu rektor di akademisi, kenapa ke bupati? Kalau ada pengusaha naik, Anda pengusaha, kenapa ke bupati? Kalau ada petani yang naik mencalonkan diri, kenapa Anda petani, kenapa ke bupati? Jadi akhirnya kita harus mencari calon bupati yang dilahirkan sebagai seorang bupati, itu tidak ada. Yang perlu kita bahas, punya kapasitas tidak untuk memberi solusi bagi persoalan bangsa yang sudah lama, di mana tetangga kita maju, kita menukik ke bawah. Ini persoalannya. Kalau persoalan bangsa ini sudah selesai, saya tidak akan pernah hadir dan tidak cinta, tidak suka jadi jabatan bupati. Tapi saya kasihan kepada rakyat-rakyat yang menjerit. Maka saya berkatakan, saya bangkit untuk sebuah kebangkitan rakyat, bukan untuk memenangkan diri jadi bupati. Apa arti kemenangan saya kalau rakyat tidak pernah menang, masa depan anak-anak kita kalah bersaing dalam konteks dunia global. Baik. Akhir kata, saya ingin pesan bahwa kita keluar dari eksklusivitas. Jangan jadikan politik sebagai ajang ring adu domba. Kita jangan terjebak jadi domba-domba yang sedang bertarung di sarang macan. Artinya apa? Kita sedang bersaing sesama sendiri, sementara kita sedang direncanakan orang. Kita sedang bersaing dengan bangsa lain, bukan bersaing dengan sesama sendiri. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Terima kasih.